Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah. Inna rabbika latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sumeneb, lebih khusus kepada Bapak PP pengajar praktik yang terhormat Bapak Henry Sis Zaidullah SPD. Beliau adalah sahabat saya. Selamat datang untuk Bapak Sis. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bertatap muka dalam kegiatan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 3 Sumeneb dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan. Salawat serta salam mudah-mudahan diaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan hari ini sudah tersusun beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian atau sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sumeneb, dan acara yang selanjutnya adalah pembacaan doa serta acara inti yaitu pemaparan dari Ibu Maya selaku calon guru penggerak angkatan 7 di SMP Negeri 3 Sumeneb. Bapak Ibu sekalian, supaya tidak terlalu banyak memakan waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sumeneb yang terhormat Bapak Saiful Rijal Adinata, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Nurul, pengajar praktik. Yang saya hormati para guru, calon guru penggerak, khususnya Ibu Tri Maya Sari yang hari ini akan tampil. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Sumeneb, Bapak Ibu staf PU SMP Negeri 3 Sumeneb. Marilah bersama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah pagi hari ini bisa diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap dan selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sering saya ditanya, bukan sering ya, beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan kepala sekolah. Kenapa mungkin kok menanyakan ke saya? Karena di sini ada banyak yang berhubungan. Pertanyaannya adalah, benarkah seorang yang sudah lulus dari program atau pendidikan calon guru penggerak kemudian menjadi guru penggerak memiliki hak untuk menjadi kepala sekolah? Saya katakan benar, sesuai peraturan menteri itu benar. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka sudah mampu? Karena setelah dilihat materinya, bukan materi-materi tentang tugas pokok kepala sekolah, tugas manajerial,
tugas supervisi, tugas kewirausahaan tidak muncul secara spesifik dalam materi guru penggerak. Saya jawab, betul, seperti itu. Tetapi karena saya punya guru penggerak yang sudah selesai, sudah tuntas, saya mengikuti dari awal sampai akhir, dan beberapa kali bertemu dengan saya, kemudian mewawancarai dalam kaitan dengan tugas berbicara dan berdiskusi dengan saya katakan yang dibangun dalam pendidikan guru penggerak ini adalah karakter pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin bersikap, mengambil keputusan, bertanggung jawab, mengambil resiko, memiliki konsep yang jitu, memiliki konsep yang update tentang keadaan, peka terhadap kondisi lingkungan. Dan ini yang diajarkan dalam pendidikan guru. Saya katakan kalau masalah materi kewirausahaan, materi supervisi, materi manajerial itu bisa jadi kalau diajarkan sekarang, ketika mereka jadi kepala sekolah sudah berbeda. Materi supervisi ketika misalnya diajarkan hari ini, bisa jadi ketika 5-6 tahun yang akan datang para guru penggerak ini menjadi kepala sekolah, bisa jadi berbeda. Maka yang dibangun adalah karakter, yang dibangun adalah cara berpikir, yang dibangun adalah cara berpikir. Jadi Bapak Ibu calon penggerak yang ada di Sendikia Sumeneb, Bapak Ibu mengikuti itu, mengalami itu hari ini. Bapak Ibu secara sadar ataupun tidak sadar sedang dibangun konsep pemikirannya sebagai konsep pemikiran seorang pemimpin. Dalam taraf jangka pendek, Bapak Ibu akan menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya, akan menjadi motivator bagi teman-teman guru yang lain. Dan dalam jangka panjang bisa jadi suatu ketika Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin sebuah lembaga pendidikan. Yang saya katakan itu bonus, yaitu bonusnya. Tapi yang nyata yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajaran di kelasnya nanti. Oleh karena itu, segala proses yang sekarang dialami, segala materi yang sekarang dipelajari, itu semua membangun karakter, membangun cara berpikir Bapak Ibu. Dalam istilah sekarang, membangun mindset Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum TGP dan belum guru penggerak, bisa nanti mengambil pelajaran, berdiskusi dengan para calon guru penggerak dan para guru penggerak ini bagaimana membangun sebuah pembelajaran di kelas. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi disadari atau tidak, Bapak Ibu sedang digodok cara berpikirnya, digodok pemikirannya bagaimana bisa menjadi pemimpin pembelajaran di lembaganya masing-masing. Saya dalam hal ini akan terus memfasilitasi dan memotivasi, mendorong Bapak Ibu sekalian untuk berpikir yang up-to-date. Sekarang medianya sudah luar biasa. Dalam waktu yang lain ada diskusi juga yang saya katakan. Dulu ada istilah sekolah standar nasional (SSN). Saya mengalami itu di Buton. Habis itu ada sekolah model. Habis itu ada sekolah rujukan. Semua itu adalah upaya transformasi pendidikan yang digelontorkan atau yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Tapi bedanya dengan yang sekolah penggerak ini yang tiga tadi sudah tidak ada sekarang. Sekolah SSN, rujukan, model itu sudah tidak dipakai.
Bedanya dengan sekolah penggerak, kalau SSN, rujukan model itu tidak ada pendampingan. Tidak ada pendampingan. Tapi kalau sekolah penggeraknya ada pendampingan. Kita selama 3 tahun akan didampingi oleh Kemendikbud melalui fasilitator sekolah penggerak. Kalau yang sekolah model, sekolah rujukan, begitu ditunjuk sebagai sekolah model, sekolah rujukan, dipanggil Kepala Standar Nasional juga, bahkan RSBI juga dipanggil ke pusat, semua gurunya harus dipanggil ke satu tempat, semua gurunya kemudian dilatih selama beberapa hari, pulang diberi uang kerjakan. Paling hanya ada monitoring, tidak ada pendampingan. Ini beda. Makanya saya katakan ini model yang lebih baik dari yang sudah berlangsung selama ini. Termasuk juga kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ada P5. Ini yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya K13 bagaimana menanamkan penguatan pendidikan karakter PPK kepada para siswa, itu disematkan atau disisipkan kepada masing-masing mapel. Tapi hari ini melalui kurikulum merdeka disediakan waktu seluas-luasnya 360 jam, 360 JP dalam 1 tahun, bagaimana guru-guru membentuk karakter siswanya. Ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya peluang-peluang ini untuk mengubah, meningkatkan karakter para siswa kita. Maka saya senang sekali kemudian walaupun guru penggerak di sebuah program yang lain dengan sekolah penggerak, tapi dengan adanya guru penggerak di sekolah ini akan memuatkan pelaksanaan sekolah penggerak di sekolah ini. Jadi akan memuatkan. Karena sekolah guru penggerak tidak harus dari sekolah penggerak. Kalaupun bukan sekolah penggerak bisa jadi guru penggerak. Tapi kalau dua-duanya itu ada, sekolah penggerak iya, guru penggerak ada, maka insya Allah sekolah penggerak menjadi luar biasa. Ketika konsep sekolah penggerak dilaksanakan, ketika ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak diterapkan di sekolah. Itulah Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk membuka wawasan kita dan memberikan semangat kepada para ibu-ibu Sri Kandi SMP 3 yang luar biasa 4 orang ini sebagai calon angkat penggerak angkatan ke-7, khususnya yang sedang ada di depan Bapak Ibu ini, Ibu Tri Ratna Mayasari SPD Eskom. Ini saya dua ya. SPD Eskom, jadi saya tak ada itu. Ini kita bagaimana nanti konsep perubahan dan prakarsa perubahan dari yang disampaikan oleh Umaya. Kemarin saya ingin tahu laporan ada nggak masukan-masukan dari Bapak Ibu yang bisa kita bahas nanti di Juli untuk visi misi seperti itu. Karena ini kan fokusnya di sana. Kalau hari ini pun kita dapat ilmu lagi, kita dapat masukan lagi, kita juga akan akomodir dalam pembahasan visi di review visi di bulan Juli. Ini manfaatnya sudah sangat jelas bagi sekolah kita dengan adanya kegiatan seperti ini. Selamat berproses Ibu saya, tidak usah ngedek. Ini kan teman-teman kita semua ya. Nanti Ibu Maya bisa jadi narasumber di Kabupaten Sumeneb menghadapi guru-guru dari sekolah-sekolah yang lain. Ya, pilih saja ya. Terima kasih. Mohon maaf dari kekurangan dan terima kasih Pak Nur telah membimbing teman-teman kami di SMP 3 sebagai calon guru penggerak, terutama Ibu Maya dan Ibu Siti Nurhayati. Mohon dibantu Pak Nur, dibimbing menjadi yang terbaik, dan jika masih bisa dipermudah, ya dipermudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sumeneb, yang intinya adalah memberi semangat kepada kita semua dan membuka wawasan kita untuk ke depan di sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu acara pembacaan doa agar nantinya kegiatan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Yang terhormat Bapak Salahuddin untuk memimpin doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Satu pengambil doa. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu acara ini merupakan pemaparan dari Ibu Dwi Ratna Mayasari dalam rangka visi dan prakarsa perubahan di sebagai calon guru angkatan ke-7. Saya serahkan sebelumnya kepada Bapak Henry Zainullah sebagai moderator dalam acara ini. Dari saya sebagai pewawancara, mohon maaf segala kehilafan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
forum diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dipandu sepenuhnya oleh Ibu Dwi Ratna Mulyasari selaku calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan ke depan akan mendapatkan sesuatu nilai lebih yang dapat menjadi referensi yang akan direkomendasikan untuk dapat perubahan jika memungkinkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Sepolitan Aminata. Mudah-mudahan sebuah perubahan visi ini seharusnya memang sesuai dengan peraturan zaman. Anak didik kita sekarang sudah berada di fase melek digital. Dari lahir dia sudah ada di era digitalisasi. Sementara kita lahir masih belum ada apa-apa dan harus menyesuaikan. Ini salah satu contoh saja. Jadi transformasi pendidikan yang digagas Kemdikbud ini sangat luar biasa. Bahkan saya sempat juga melihat desainer perancang dari program ini sangat luar biasa, di mana habis kegiatan secara daring KMS masih ada kegiatan penguatan refleksi di alur merdeka dan seterusnya. Sebuah perubahan niscaya terjadi dan harus dilakukan, di mana perubahan tersebut kita lah yang menjadi garda paling bawah, karena kita terlibat langsung untuk melahirkan generasi emas yang akan datang. Kemudian untuk mengadakan perubahan tersebut kita terlebih dahulu harus ada persamaan persepsi. Jadi kita mengubah paradigma berpikir kita, paradigma yang lebih mengacu pada nilai-nilai kehidupan siswa seperti apa. Nah, jadi nanti dimohon pada Bapak Ibu peserta diskusi untuk menguatkan dengan kegiatan-kegiatan, program-program yang mengarah pada visi yang akan misalnya tidak mentok tidak berubah, maka perlu didirektrehkan bahasa Jawanya itu menjadi program-program yang mengarah pada visi tersebut. Bagaimana kemudian diedukasi, dianalisis, kemudian dievaluasi, seyogyanya harus ke sana. Memang waktu tidak memungkinkan untuk sana, tapi minimal nanti ada skop besar bahwa kegiatan ini untuk ini, kegiatan ini untuk ini, yang sebenarnya itu sudah ada di masing-masing sekolah, hanya perlu penguatan. Jadi perlu sesuatu yang baru yang disesuaikan dengan dan mencakup nilai-nilai kebutuhan siswa. Apakah program ini sudah benar berpihak pada nilai-nilai kebutuhan siswa? Kalau tidak, seperti apa akan menuju ke sana? Ini yang diinginkan. Mudah-mudahan ke depan kita akan mendapatkan sesuatu yang bernilai lebih dari sebelumnya. Dan kegiatan ini akan terlaksana dengan baik dan akan dibantu oleh Ibu Maya selaku calon guru penggerak sepenuhnya sampai sekitar 110 yang diamanatkan di situ. Jadi untuk selanjutnya dimohon kepada Ibu Maya untuk
Terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sumeneb, Bapak Syaiful Rijal Alinata SPD. Yang terhormat Bapak Henry Sisainurullah sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7, dan yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman guru hebat SMP Negeri 3 Sumeneb. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan rahmat sehat, inayah dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini Bapak Ibu guru diberikan waktu sempat di sela-sela waktu mengajar Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan saya yang merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu pendampingan individu 2 tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita SMP Negeri 3 Sumeneb. Salawat dan salam tak lupa kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami mulai materi diskusi hari ini, saya ingin merefleksikan diri saya dulu. Ketika awal saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 ini, saya memang didukung penuh oleh Bapak Kepala Sekolah. Dari awalnya saya tidak tertarik sama sekali untuk mengikuti calon guru angkatan DGP, calon guru penggerak angkatan 7 ini, sama sekali saya tidak tertarik. Karena berkat dukungan dan support dari Bapak Kepala Sekolah, saya mencoba mendaftar di SIM PKB saya. Setelah saya mencoba dan akhirnya alhamdulillah saya lolos. Tapi ketika saya lolos, di pikiran saya ada dua pikiran. Gimana nanti ke depannya? Bagaimana nanti saya menjalankan program ini? Karena dengan banyaknya tugas-tugas di sekolah selain tugas mengajar, tugas-tugas lainnya. Tapi alhamdulillah dan juga berkat dukungan dan support dari teman-teman guru hebat SMP Negeri 3 Sumeneb, saya akhirnya bisa berdiri di sini, bisa menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.3, yaitu akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 3 Sumeneb untuk kemajuan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu guru, sebelum saya melanjutkan, saya akan menyampaikan dulu tujuan saya untuk melakukan diskusi pada hari ini. Nah, tujuan dalam diskusi kali ini yang pertama, melalui diskusi kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid yang tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta memerlukan program apa saja yang dapat mendorong perkembangan murid dari segala sisi dengan tepat. Nah, itu tujuan kita diskusi pada hari ini ya Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan diskusi hari ini, saya akan tampilkan puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Bagaimana kecintaan Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, terhadap Indonesia, sehingga Insinyur Soekarno melihat semua adalah Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, kita saksikan puisi ini. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai, aku mendengar lautan hingga bergelora, sumbang
Bernasipati yang memiliki waktu melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Bukan lagi lagu Batak yang kudengar. Jikalau aku mendengarkan panggung suara, bukan lagi panggung suara yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Osimo dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Osimo. Aku mendengar Indonesia. Dengan mata yang bersinar-sinar, Pak merdeka, Pak merdeka, Pak merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi suara asli saya. Saya bertanya kenapa malam Bapak Ibu ketika tidak ada suara sama sekali. Bahkan Datuk Ido langsung saya rekaman. Aku melihat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, dari puisi tadi sudah apa ya? Mungkin dari Bapak Ibu bisa mengambil apa yang tersirat dari puisi tersebut. Mungkin Bu Ani setelah melihat dengar puisi tersebut, apa yang ada dalam pikiran Bu Ani tentang Indonesia karya Insinyur Soekarno? Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Perkenalkan Bu Maya, nama saya Bu Ani. Saya sebenarnya menyimak sedikit karena saya tidak bisa melihat teks karena kacamata saya rusak. Tapi saya merasakan bahwa ketika dibacakan aku melihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno, bahwa Indonesia
begitu indah, ya, begitu indah hijaunya kelapanya, labayan kelapanya, ya. Kemudian di segala penjuru anak-anak menyuarakan merdeka Indonesiaku. Jadi saya punya gambaran bahwa Indonesia itu sangat indah dan ada di mana-mana. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, dari puisi tadi bisa kita simpulkan bahwa betapa cintanya Insinyur Soekarno terhadap Indonesia. Bahkan gunung pun dianggap oleh Bapak Soekarno Indonesia. Gunung, laut, suara perkutut, semuanya itu dianggap Indonesia. Maka kita sebagai penerus Bapak Insinyur Soekarno dan kita sebagai guru harus mencintai Indonesia, harus mempunyai jiwa bangga kita hidup di Indonesia. Nah, begitu Bapak Ibu ya kesimpulan dari puisi yang saya tampilkan tadi. Baiklah, kami lanjutkan berikutnya, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum melihat atau membahas tentang apa saja filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mari kita saksikan video berikut ini. Video bagaimana Ki Hajar Dewantara membangun pendidikan untuk Indonesia. Dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualaman di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stokya atau sekolah dokter pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Dos Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Papis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Sama Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Dos Becker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Kemudian, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan mahasiswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat desa, bisa bersekolah di tangan siswa. Perguruan ini memiliki slogan Innaso Setulur, Imado Manungkaso, Tuturi Handele. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua tamu atau guru dan murid di tangan siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Simbol yang bertubuh di handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia
Lembaga Pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita. Nah, itulah tadi Bapak Ibu sejarah profil Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ternyata Bapak Ibu ya, lulus Muri Handayani itu dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Saya baru tahu sekarang. Nah, baiklah berikutnya. Setelah tadi menyimak video tentang profil Ki Hajar Dewantara, baiklah saya sampaikan bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda sejak lahir. Jadi, pendidikan hanya dapat menuntun sehingga dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid, menuntun murid supaya mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya yang ingin mereka capai. Berikutnya, filosofi kedua, setiap anak memiliki pendidikan dapat diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Maka ketika petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu dan sebagainya, sehingga tumbuh menjadi padi yang berkualitas tinggi. Jadi kita sebagai guru itu seperti petani Bapak Ibu. Kita menginginkan anak itu berkarakter, maka kita menuntun anak tersebut dengan beberapa cara, dengan beberapa program-program yang kita miliki sehingga anak itu memiliki karakter yang baik. Berikutnya bagus. Sebagai pendidik, kita juga harus memiliki visi yang besar. Visi yang mengarah ke perubahan, baik perubahan di dalam kelas maupun perubahan di dalam sekolah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang visi sekolah kita dan juga visi saya sebagai guru penggerak. Dan bahkan Bapak Ibu semua juga harus masing-masing mempunyai visi ketika kita mengajar di kelas. Nah, berikutnya, mari kita saksikan video tentang bagaimana menggali visi tersebut, bagaimana menggali mimpi-mimpi. Baiklah bagus, kesukaan anak saya. Kalau dia melihat HP pasti melihat berat. Bernard adalah beruang yang mempunyai kegigihan Bapak Ibu untuk meraih mimpi, untuk meraih keinginan mencapai cita-cita yang tinggi.
bagaimana seorang Bernard untuk meraih cita-citanya. Nah, baiklah. Bapak Ibu, ketika tadi kita melihat video, apa yang bisa diambil hikmah dari video tersebut? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya untuk menjawab hikmah apa yang bisa kita ambil dari Bernard tersebut. Ya, silakan Ibu Mia. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Bernard yang lucu ya, memang ini babalan anak-anak, tapi kita meskipun yang sudah dewasa juga sedang melihat Bernard. Saya melihat bahwa Bernard ini adalah bukan orang ya, hewan ya. Di situ di kartun yang mempunyai impian ingin mendaki bukit ya. Padahal kalau kita lihat di awal, Bernard sendiri untuk naik lemari saja itu agak kesulitan, dia jatuh gitu. Dan tapi dia punya keinginan untuk bisa sampai ke atas bukit ya. Dia punya impian untuk bisa meraih bukit gitu. Dan kita lihat tadi tantangan yang harus dihadapi oleh Bernard. Bagaimana alat-alat yang sudah dia siapkan itu jatuh, tapi dia tidak kehilangan semangat, tetap memiliki motivasi untuk tetap naik ke atas dengan menggunakan apa yang ada, alat-alat apa yang bisa dia gunakan, seperti dengan pakai cakarnya dia naik ke atas, dan akhirnya dengan sekalian tangan dia bisa sampai ke atas. Walaupun sampai ke atas pun dia akan ada hambatan-hambatan. Ya, jadi kesimpulannya apapun yang kita inginkan, selama kita masih termotivasi, insya Allah rintangan-rintangan itu akan bisa kita. Itu Bu Maya. Jawaban yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya, Ibu Siti Komaria, silakan memberikan pendapat apa yang dilakukan Bernard. Terima kasih Bu Maya. Setelah saya lihat film pendek dari Bernard, ini merupakan pembelajaran buat kita. Bernard itu memiliki suatu tujuan untuk mencapai puncak tebing. Nah, bagaimana dengan sampainya dia prosesnya sampai ke ujung di atas tebing. Nah, dengan adanya banyak tantangan, dia masih jatuh lagi, nah tapi dia bangkit lagi. Jadi Bernard itu pantang menyerah, selalu semangat untuk meraih sampai ke atas tebing. Nah, pada saat di tengah dia jatuh, dia cari ide lain sampai ke atas. Meskipun pada nyampe di puncak dia jatuh lagi, tetapi dia memiliki semangat yang tinggi. Jadi kesimpulan saya dari Bernard itu pantang menyerah, selalu semangat dalam mencapai tujuan. Ya, terima kasih Ibu Siti Komaria, Bapak Ibu. Tadi sudah Ibu ya, sekarang saya minta pendapat dari Bapak-bapak. Nah, saya minta pendapat dari Bapak Sobari, guru senior kita di SMP Negeri 3 Sumeneb, yang awet muda, tetap ganteng, katanya Pak Nurul. Sepatunya gaul, kata Bapak tadi Pak. Silakan Pak Sobari. Terima kasih Pak Nurul. Kok bisa dipanggil Pak Nurul? Soalnya sepertinya namanya iya, tidak ada. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Sebenarnya kalau kita menyimak dari video tersebut, sepertinya pikiran kita itu rusak. Jadi seorang Bernard itu merupakan sosok
seseorang yang tidak mudah putus asa. Dia ingin meraih mimpi walaupun secara akal sepertinya tidak mungkin, tetapi dia tetap berusaha bagaimana caranya meraih impian tersebut. Dengan video yang tadi sudah ditampilkan, bagaimana seorang Bernard itu berusaha, berupaya untuk meraih impiannya walaupun beberapa kali gagal. Jadi ini menginspirasi kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita ingin. Jadi walau bagaimanapun kita tetap berusaha untuk meraih impian tersebut. Yang toh pada akhirnya di dalam video tadi seorang Bernard terjatuhkan. Itulah suatu upaya di dalam kita meraih kesuksesan. Jadi jangan menyerah sebelum kita melakukan. Saya rasa itu tanggapan saya atas video yang ditampilkan tadi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saudari. Dari kesimpulan jawaban Bapak dan Ibu tadi, baik kita simpulkan yaitu bagaimana kita nanti akan membangun visi sekolah kita sesuai dengan yang saya tampilkan tadi, video yang saya tampilkan, membangun mimpi-mimpi kita untuk murid-murid kita supaya anak didik kita berkarakter, mempunyai jiwa tanggung jawab yang besar. Meskipun nanti ketika pada pelaksanaannya kita akan menghadapi beberapa rintangan dan tantangan, tapi dengan melihat film Bernard terinspirasi. Saya terinspirasi akan film Bernard dengan gigihnya Bernard sampai mencapai puncak ini walaupun Bernard tidak mampu. Tapi maka dari itu Bapak Ibu, nanti ketika kita menerapkan visi dan misi kita di sekolah kepada anak didik kita harus mempunyai pikiran, harus mampu. Saya harus mampu mendidik murid-murid saya menjadi berkarakter dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah kesimpulan dari film Bernard yang saya tampilkan tadi. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita memasuki diskusi visi dan visi saya sebagai guru penggerak dan akan menjelaskan dengan visi sekolah, mari kita diskusi dulu tentang kalimat umpan. Yang pertama, nah, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana untuk sekolah kita. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau membantu saya bermimpi tentang murid-murid kita di sekolah kita. Bapak Sahab ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Saya memimpikan atau kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleh, yang berakhlak mulia, santun kepada orang tua dan guru, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, mempunyai budi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, kemudian senang dengan tantangan dan perubahan, dan selalu berinovasi. Itulah mimpi kami, mimpi kita juga tentang murid-murid yang ada di SMP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa yang mimpi kita untuk
untuk murid-muridnya di SMP Negeri 3 Sumeneb. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya saya minta tolong Bapak Dani untuk menyampaikan mimpi-mimpi apa tentang murid kita di SMP Negeri 3 Sumeneb. Ya, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ditanya mengenai mimpi tentang siswa kita atau murid kita, tentunya mungkin sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita memimpikan murid-murid kita nantinya adalah menjadi murid-murid yang santun, murid-murid yang baik, berakhlakul karimah. Jadi dengan akhlak yang baik, insya Allah semuanya nanti akan bisa mengikuti, baik itu di bidang pendidikan yang berkaitan dengan akademik, non akademik. Kalau sudah akhlaknya baik, insya Allah anak-anak kita akan bisa menyelaraskan pengetahuan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain yang berakhlakul karimah atau berakhlak baik, tentunya juga bisa mempunyai prestasi yang luar biasa ya. Jadi anak-anak yang unggul, terampil, kreatif ya, dan inovatif tadi katanya Pak Sahab. Jadi ini yang mungkin kita impikan buat anak-anak kita, sehingga dengan demikian sekolah kita menjadi sekolah yang sesuai dengan namanya smart school ya. Sudah berkembang menjadi sekolah yang ikut dengan teknologi ya, dengan menggunakan teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani, jawabannya memang luar biasa. Dari dua Bapak guru ini dapat kita simpulkan bahwa kita semua di SMP Negeri 3 Sumeneb dapat terwakilkan ya Pak oleh guru-guru lainnya. Kita menginginkan murid yang berakhlakul karimah, murid yang mempunyai karakter, dan murid yang bertanggung jawab. Ya betul ya Pak ya, murid yang bertanggung jawab dan murid yang dapat menguasai teknologi. Nah itu adalah mimpi-mimpi guru-guru di SMP Negeri 3 Sumeneb. Nah baiklah, berikutnya kita percaya bahwa murid itu adalah. Nah sekarang saya minta tolong Ibu Silvi untuk menjelaskan bagaimana Ibu percaya kalau murid itu adalah apa Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Maya. Saya percaya bahwa murid saya adalah anak-anak yang memiliki karakter yang unik, dengan keunikannya mereka masing-masing. Mereka juga memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin, sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Silvi sudah mempercayai murid kita akan mempunyai karakter yang luar biasa ya Ibu. Selanjutnya Ibu Siti Nurhayati, bagaimana Ibu percaya tentang murid kita di SMP Negeri 3 Sumeneb? Baik, terima kasih Bu Maya atas kesempatannya. Untuk kalimat lengkap yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset ya, bahwa murid itu adalah aset kita untuk membangun negara, membangun bangsa ini ke depannya. Seperti itu Bu Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa ditarik dari kalimat rumpang, kita percaya bahwa murid itu adalah, tadi dari Ibu Silvi percaya bahwa murid kita itu sangat mempunyai karakter dan bertanggung jawab. Dan Bu Nurhayati percaya bahwa murid itu adalah aset di sekolah kita.
yang bisa membangun karakter-karakter mereka dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari kalimat tumpang yang kedua. Berikutnya, kalimat tumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa, Bu? Mungkin Ibu Kurnia bisa membantu saya. Apa yang kita utamakan untuk murid-murid kita di sekolah kita? Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid, ya. Jadi kita perlu mengembangkan karakter mereka, potensi-potensi mereka, ya, sehingga mereka dapat mewujudkan impian mereka sesuai dengan kodrat mereka dan juga sesuai dengan zamannya. Kita juga mengutamakan untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk anak-anak, sehingga mereka akan dengan riang gembira menerima pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Itu saja mungkin Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kurnia. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Kurnia, intinya yaitu kita mengutamakan keberpihakan pembelajaran pada murid. Ya, kita mengutamakan sekolah yang ramah anak. Betul ya Bu ya? Jadi itulah CPND 3 sebenarnya lebih mengutamakan atau lebih berpihak pada murid dengan membangun sekolah ramah anak. Baiklah, berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa minta tolong Ibu Siti Komarian untuk menjawab bagaimana murid itu sadar betul di sekolah bahwa, silakan Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter, akhlak itu sangat penting. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan dan bisa anak-anak juga mengeksplor potensi masing-masing. Mungkin itu saja Bu Maya. Iya, terima kasih Bu. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa pentingnya karakter yang harus mereka miliki, terus pentingnya mengeksplor pengetahuan yang mereka miliki untuk nantinya akan meraih prestasi yang lebih baik di SMP Negeri 3 Sumedang. Itu ya Bu Kom ya? Baik, berikutnya kita warga sekolah ini yakin untuk akan dijadikan apa murid kita nanti. Kita yakin murid kita akan dijadikan apa. Ibu Findira, silakan Ibu Findira. Terima kasih Bu Maya. Iya, kita warga sekolah ini yakin untuk murid ini mempunyai karakter, ya, berbudi pekerti yang luhur, dengan sekolah yang menyenangkan, lingkungan sekolah yang membuat mereka lebih nyaman, bisa membuat mereka lebih sejahtera lagi. Tentunya dengan adanya fasilitas sekolah yang cukup memadai. Itu saja mungkin Bu Maya. Iya, terima kasih Bu Findira, sungguh luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita mengambil pendapat dari Bapak Ibu tentang mimpi-mimpi kita untuk murid kita, keyakinan kita untuk murid kita, apa yang akan kita lakukan pada murid kita. Baik, kita tinggal simpulkan. Yang pertama tadi kita menginginkan bermimpi murid kita mempunyai karakter, berkarakter bagus. Murid berkarakter,
tanggung jawab, saja ya, tanggung jawab dan berakhlakul karimah. Terus apa lagi tadi? Bu Fidira menginginkan murid yang bagaimana? Meyakini murid yang bagaimana Bu Fidira? Berakhlak mulia, berkarakter, bertanggung jawab ya. Yang Bu Kurnia tadi? Oh ya, Pak Dani. Terampil, inovatif ya. Terampil bagus. Berikutnya yang ketiga terampil, kreatif, Inovatif, berprestasi. inovatif dan berprestasi. Ada lagi tadi satu yang menguasai ilmu teknologi. Iya. Beriman dan bertakwa. Sudah masuk itu ya Bunda ya. Beriman dan bertakwa, berkarakter. Yang terakhir kita menginginkan murid yang bisa menguasai teknologi. Itu adalah tadi kesimpulan dari 6 kalimat umpan yang sudah kita dapatkan dari curahan Bapak Ibu SMP Negeri 3 Sumeneb. Nah, berikutnya akan saya tampilkan. Mari kita selaraskan kesimpulan dari kalimat umpan cita-cita murid kita dengan visi SMP Negeri 3 Sumeneb. Sebelumnya saya tampilkan dulu ya Bapak Ibu visi saya sebagai guru penggerak. Nah, jadi saya bacakan kembali ya Ibu. Kesimpulan kalimat umpan cita-cita murid untuk SMP Negeri 3 Sumeneb, yaitu murid berkarakter, yang kedua tanggung jawab dan berakhlakul karimah. Di situ sudah ada murid yang soleh dan soleha ya. Yang ketiga terampil, kreatif, inovatif dan berprestasi. Yang keempat menguasai iptek. Nah, itu adalah ya apa lagi Bu Kom? Karakter masuk ke akhlakul berakhlakul karimah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah karakter masuk ke berakhlakul karimah? Berarti kita jadikan satu ya. Iya. Berakhlak mulia bagus, diganti berakhlak mulia saja. Ya, yang pertama murid berakhlak mulia. Yang kedua tanggung jawab tetap. Bagaimana Mas ini? Satu tuh murid memiliki akhlak yang mulia. Iya. Tanggung jawab dan berkarakter. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, setuju. Tidak. Saya katakan tidak. Iya. Karakter itu menyangkut pikiran, hati, tetapi berakhlak mulia menyangkut keagamaan. Iya, bisa. Sifat keagamaannya berakhlak mulia. Malah setahu saya berakhlak mulia bagaimana dia memiliki hubungan, Pak. Iya. Hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama manusia, itu. dan hubungan dengan lingkungannya. Iya, tetapi itu berbeda dengan berkarakter. Kalau berkarakter itu misalnya seseorang mempunyai karakter bekerja keras, karakter tangguh, sifatnya kreatif, itu karakternya. Berbeda dengan berakhlak mulia. Berakhlak sifat ya. Iya. Iya.
beda Pak? Beda. Karakter dengan terampil beda Pak. Beda. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kita tambah murid berkarakter berakhlak mulia begitu? Mulia di nomor 1. Ya bagus, berakhlak mulia di nomor 1. Dihapus saja budaya karakter terlalu umum. Iya, diganti berakhlak mulia ya. Ya. Murid berakhlak Muridnya sudah mulia. tidak usah, itu murid Usah. sudah umum. Ya, berakhlak mulia. Kemudian tanggung jawab tetap ya. Tanggung jawab, terampil, kreatif, inovatif dan berprestasi sesuai dengan profil belajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat, menguasai iptek. Ya Bapak Ibu, kita harus murid kita menginginkan harus menguasai iptek sesuai dengan zaman mereka hari ini saat ini. Oh ya, ada ramah anak ya Bu ya. Ya ditambah bagus, ramah anak, sekolah ramah anak. Nomor 5, sekolah ramah anak. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu kesimpulan dari kalimat umpan hasil dari curahan Bapak Ibu sekalian tadi? Apa bisa disepakati? Bisa ya Pak? Ya baik. Yang pertama berakhlak mulia, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga terampil, kreatif, inovatif dan berprestasi, yang keempat menguasai iptek, dan yang kelima sekolah ramah anak. Nah, semoga dari hasil curahan Bapak Ibu kesimpulan ini akan selaras dengan visi sekolah kita SMP 3 Sumeneb. Baiklah, kami tampilkan terlebih dahulu visi saya sebagai guru penggerak. Yang nantinya juga akan diselaraskan dengan visi SMP Negeri 3 Sumeneb. Pastinya Ibu sudah tahu ya Bapak Ibu apa itu visi. Visi itu adalah mimpi ya Bapak Ibu. Visi adalah mimpi kita untuk mewujudkan cita-cita kita akan menjadi lebih baik. Nah, baik kita perhatikan dulu Bapak Ibu visi. Visi adalah pandangan wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Berikutnya ini adalah visi langsung dilanjut ya Bapak Ibu. Isinya berkeluar lumayan. Iya ini dia. Ini dia. Nah, ini adalah visi saya sebagai guru, yaitu menuntun murid beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk menyongsong kehidupan global. Nah, ini adalah visi saya. Kalau visinya luar biasa sepertinya ya Bapak Ibu. Semoga visi saya ini akan tercapai, cita-cita saya akan tercapai untuk murid-murid saya di SMP Negeri 3 Sumeneb. Amin, amin. Baiklah, sekarang kita saksikan lihat visi SMP Negeri 3 Sumeneb. Nah, ini adalah visi dari SMP Negeri 3 Sumeneb, yaitu unggul dalam iptek, terampil, berakhlak mulia, dan berkebenekaan global. Nah, mari kita bahas apakah kita akan nanti ada perubahan terhadap visi kita SMP Negeri 3 Sumeneb. Setelah tadi kita melihat kalimat-kalimat umpan, kesimpulan dari kalimat-kalimat umpan hasil curhatan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita bahas dari pertama Bapak Ibu, unggul dalam iptek. Coba Pak Agus, kita tolong tadi kesimpulan kalimat umpan diperlihatkan lagi.
unggul dalam imtak. Apakah di situ nanti ada kesimpulan? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada ya? Unggul dalam imtak artinya memiliki akhlak mulia. Memiliki akhlak mulia. Kita menginginkan murid kita memiliki akhlak mulia yang nantinya akan mereka terapkan di sekolah kita. Berikutnya, visi yang tadi lagi bagus dibuka. Iya. Iptek. Tadi apakah ada Bapak Ibu? Iya. Kita menginginkan anak didik kita menguasai ilmu teknologi. Biar mereka tidak ketinggalan zaman. Karena pada zaman sekarang Bapak Ibu sudah tahu semua ya, bahkan anak TK itu Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara mengunggah video ke YouTube. Apalagi anak-anak SMP sekarang. Ya seperti anak saya Pak Agus, anak saya sudah bisa mengunggah, sudah punya channel, mau buat channel sendiri katanya. Semua kegiatannya mau diunggah ke YouTube. Selanjutnya terampil. Terampil sudah ada tadi ya. Iya, terampil, kreatif, inovatif dan berprestasi. Berikutnya, ya, ya Betty. Maaf ya, ada pertanyaan dari Betty. Mana tadi? Ya Betty silakan. Ini kan divisi sekolah kita itu ada unggul dalam imtak gitu ya, dan bertakwa. Sedangkan tadi yang divisi yang cita-cita kita impian itu hanya berakhlak mulia. Apa tidak? Bagaimana ini? Apa mungkin di imtaknya itu kan beda dengan akhlak mulia ya? Iya, bagaimana Bapak Ibu? Tadi kan sudah Tadi, disampaikan ya. sama Pak Sahar, anak yang soleh dan soleha, ya. Tapi kemudian dimasukkan ke berkarakter itu tadi ternyata berkarakter dihapus untuk dipilah-pilah lagi dalam bulan puasa. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ke Pak dari Pak Sahar, anak yang soleh dan soleha itu juga mencakup anak yang beriman dan bertakwa. Sebenarnya sudah cuma mungkin tidak mungkin di kesimpulan yang tadi Pak. Jadi dan berakhlak mulia. Iya, berarti ditambah ya. Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ya, ditambahnya pertama bagus, ditambahnya nomor pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Yati, sungguh luar biasa pandangannya ya. Terima kasih Bu Yati. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berangkat kuliah tetap ya nomor 2 ya. Berangkat kuliah tetap nomor 2. Bagaimana lagi visinya? Tadi sudah mencakup terampil, inovatif, kreatif itu sudah masuk. Kemudian berakhlak mulia sudah ada ya Bapak Ibu. Selanjutnya berkebeningan global. Bagaimana? Tidak ada ya Pak. Berkebeningan global tidak ada di. Coba kami lagi bagus. Kesimpulan yang tadi bagus. Berkebeningan global. Menurut Ibu, menurut Pak Gani, bagaimana arti dari kebeningan global itu Pak? Ya, terima kasih Bu Maya. Yang ada divisi sekolah yang berkaitan dengan berkebinekaan global, ini sebenarnya sudah ada. Di antaranya mungkin sekolah ramah anak. Berkebinekaan global itu kan bagaimana kita mencintai lingkungan, toleransi dan sebagainya. Secara umumnya ya Pak. Secara umum ya. Jadi kebinekaan global itu umum. Dan mungkin dijabarkan ini salah satunya adalah sekolah ramah anak. Bagaimana sekolah itu memfasilitasi anak kita, mencintai anak kita ya di sekolah dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh anak kita, tidak menghukum anak, itu salah satunya sekolah ramah anak. Jadi itu sudah masuk di kebinekaan global. Mungkin di situ. Iya, secara umumnya ya Pak. Kebinekaan global secara umumnya. Terus ramah anak, lingkungan yang baik, anak itu khususnya ya Pak. Berarti apakah Bapak Ibu, apakah sudah masuk
Sudah selaras ya? Iya. Kemudian Bapak Ibu, apakah ini nanti visi sekolah kita mau ditambah atau bagaimana? Mau dikurangi atau mau ditambah? Menurut Bapak Ibu selaku warga di SMP Negeri 3 Sumeneb, bagaimana? Sudah cukup ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, akhirnya kesimpulan dari diskusi visi pada hari ini yaitu kita tetap, karena mengapa tetap? Karena ketika saya meminta curahan dari Bapak Ibu tentang kalimat lumpang yang saya tampilkan sudah sesuai atau selaras dengan visi SMP Negeri 3 Sumeneb. Terima kasih. Baiklah, berikutnya Bapak Ibu, apa program-program yang mendukung visi SMP Negeri 3 Sumeneb? Berikutnya bagus, langsung ke program. Nah, program sekolah kita ada beberapa program. Yang pertama menyangkut upaya peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Meliputi yang pertama nanti saya minta curahan Bapak Ibu. Nah, ini akan saya tampilkan dulu program-programnya, apa nanti mau ditambah atau bagaimana supaya selaras dengan visi SMP Negeri 3 Sumeneb. Yang pertama sambut salam salim atau sambut salam siswa. Yang pertama, yang kedua pagi mengaji panji. Yang ketiga nasihat kebaikan atau nabah. Yang keempat sholat duha dan sholat zuhur berjemaah. Yang kelima Jumat beramal atau Jumal. Nah, ini adalah program sekolah SMP Negeri 3 Sumeneb dalam upaya peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari 5 program ini, apa yang dirasa kurang oleh Bapak Ibu supaya selaras dengan visi sekolah kita SMP Negeri 3 Sumeneb? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menambahkan. Pembelajaran BTK bagaimana Bapak Ibu? BTK apa sudah masuk? Menurut saya BTK itu sudah dimasuk ke dalam kurikulum ya, jadi bukan program unggulan bagi saya. Yaitu kita masih mau program sekolah itu apakah hanya ekstra, apa intra, apa kurikuler? Itu kita yang masih bingung. Ya, bagaimana? Apakah BTK itu masuk intra? Intra ya Pak ya? Sudah masuk rapot ya Pak? Tapi yang dimaksud program sekolah itu, yang program sekolah yang dimaksud itu kan bisa intra, bisa ekstra. Iya. Dua-duanya. Berarti BTK ini masuk pada ini ya, program sekolah kita ya? Iya. Tidak semua sekolah ada BTK. Iya. Ya biasanya di luar di sekolah di kepulauan biasanya tidak ada seperti ini Bu ya. Masih ada di dalam kota ya BTK ya. Bagaimana Pak Nurul? Di SMP 1 Ambon ada BTK ada Pak? Sudah pada semua berarti tidak perlu ada BTK ya Pak ya. Ini Bapak Nurul. Kalau di Sumeneb ada, tapi kalau di Pamekasan saja belum. Tidak ada, ya betul. Apa kita masukkan ke program sekolah yang berhubungan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu? BTK? Ya, silakan kalau ditambah bagus. Baca tulis Al-Quran. Dan wajib diniyah. Dan ya, madrasah ya Pak ya, madrasah diniyah. Iya.
Wajib diniyah ya Bu, bukan madrasah. Wajib diniyah ya. Di SMP yang Punten ada wajib diniyah Pak? Ya Pak dulu. Belum Pak. Sebenarnya masih Ada, Pak, ya? ada satu lagi mungkin Bu. Tunggu dulu Ya. Pak Atus masih ngetik dulu ya Pak, biar Pak Atusnya ada grogi. Wajib baca tulis Al-Quran, baca tulis Quran dan wajib diniyah. Biar panjang. Bacaannya biar panjang. Kalau nggak panjang kan nggak apa-apa. Quran. Hanya besar Pak. Ada tapi besar. Nah itu ya Quran ya. Selanjutnya Pak Jani silakan. Bagaimana Ya, Pak? ini benar program sekolah yang sudah pada saat ini. Saya sebenarnya sangat mendukung juga terhadap program yang kemarin kita sempat laksanakan tapi sudah ditiadakan seperti kuliah maghrib. Iya, itu sangat kuliah membantu ya. bukan ditiadakan Iya. ya. Masih ada, tapi Iya. Pak Jani mungkin belum hadir, tidak pernah hadir. Iya, sampai sini tidak duduk. Iya. Biasanya saya duduk jadi imam itu. Nggak ada. Iya. Iya. Mungkin lagi Bapak dengan sibuk dengan. Oh iya. Kalau ditanya ya Pak. Itu karena itu akan membawa nama sekolah. Jadi Iya. di luar itu di masyarakat terutama wali murid sangat bersyukur ada Kuliah maghrib ya, bagus kuliah maghrib. Hebat Pak Gani ini meskipun jarang hadir tapi memperhatikan ya Pak. Program sekolah di sekolah kita. Iya, karena Pak Gani ini Pak lebih tunjuk sebagai imam dan penceramah di kegiatan layanan murid. Iya. Sudah bagus. Nah, apakah ada lagi Bapak Ibu program sekolah yang akan selaras dengan visi? Oh ini begini dong. Ini untuk peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap program sekolah yang berkaitan dengan ketakwaan kita dan murid terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tafid Pak Agus ya, bagaimana Ibu? Tafid masih ada kan ya di sekolah kita? Ada. Masih ya Pak Agus Tafid. Iya, pembagian zakat fitrah ya Bun ya. Pembagian zakat fitrah ketika bulan Ramadan. Yang kedua bagus pembagian zakat fitrah pada bulan Ramadan. Ya. Ya mungkin untuk kegiatan kurban kita masih berpikir dulu ya Bu Ani ya. Sudah Pak Jadi, untuk kegiatan kurban kita berpikir dulu ya. Iya. Pondok Ramadan dan pembagian zakat fitrah ya di bulan Ramadan. Ada lagi yang sudah aktif lagi Jumat berbagi, Jumat barokah. Sudah ada Pak Imam, Jumat beramal Pak Imam. Oh berapa? Pak Imam mau Jumat berbagi. ya itu Jumat beramal itu sudah satu Idul dengan sarapan bersama ya. Hadra. Oh itu bukan Pak Saidi, ini program sekolah yang menyangkut ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hadra itu lain Pak Saidi ya. Hadra itu berbeda. Nah, Bapak Ibu bagaimana kita sudah mempunyai program sekolah, 9 program sekolah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana? Apakah sudah sepakat? Apakah sudah selaras dengan visi sekolah kita? Sangat-sangat selaras dan sudah sepakat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Program sekolah upaya mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Ini saya punya programnya. Yang pertama hidroponik. Yang kedua zero sampah. Yang ketiga greenhouse. Yang keempat biopori. Yang kelima apotek hidup. Yang keenam penanaman bibit di lahan kritis. Ini sudah dilakukan oleh Ibu Siti Komar ya, ketika menjadi koordinator P5 gaya hidup berkelanjutan.
Iya apa Mas ini? Kantin sehat. Kantin sehat bisa masuk pada apa ini? Masuk pada ini ya lingkungan ya. Terus diketik kantin sehat. Kantin sehat. Menurut Bapak Ibu, program-program sekolah yang tadi tentang untuk peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus untuk pengembangan kepedulian terhadap lingkungan sekolah, apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan murid kita? Apakah sudah berpihak pada murid kita, Bapak Ibu? Sudah berpihak ya? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada prakarsa perubahan. Menurut saya, sekolah kita ya. Ya. Prakarsa perubahan ini menurut saya Bapak Ibu mungkin yang nanti akan ada perubahan-perubahan di sekolah kita, dan nanti apabila ada pendapat kita diskusikan Bapak Ibu. Yang pertama, pembiasaan pada upaya peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pembiasaan untuk saling menghargai. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang kelima, mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Yang keenam, menumbuhkan bakat dan minat siswa untuk berprestasi. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan kompetensi guru. Nah, pada prakarsa perubahan yang pertama Bapak Ibu, saya sudah selalu membiasakan kepada murid kita kalau ketemu guru kita melakukan salam dan saling senyum dan sapa. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya terapkan di sekolah, yang sudah saya berikan kepada siswa, dan mengajarkan kepada murid kita untuk selalu senyum, salam dan sapa ketika kita bertemu dengan Bapak dan Ibu guru. Prakarsa yang kedua, pembiasaan untuk saling menghargai, terutama ketika di kelas. Kita harus saling menghargai antara guru dan murid. Ketika pembelajaran di kelas, menghargai murid ketika murid berpendapat, dan murid juga menghargai kita sebagai guru ketika kita menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Khususnya pelajaran saya sendiri ya Bu, saya mengaku informatika. Jadi saya mengikuti anak-anak ketika saya memberikan materi seperti ini, materi dampak sosial informatika, dampak negatif dan positifnya. Saya bertanya pada anak-anak, apa yang kalian inginkan terhadap pembelajaran ini? Jadi saya memberikan kesempatan kepada anak-anak seluas-luasnya untuk mengeluarkan pendapat. Oh ya begini Bu, nanti bagaimana seandainya kita melakukan media sosial, apa yang harus saya lakukan? Begitu anak-anak bercerita kepada saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan atau mengeksplor keinginan mereka Bapak Ibu. Itu ketika pembelajaran saya sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik ya. Karena di sekolah kita sudah ada TV Smart ya Bapak Ibu, kita agar tidak bosan kepada anak-anak, kita menampilkan pembelajaran melalui TV Smart atau melalui LCD biar mereka tidak bosan. Kalau kita ceramah terus, bukan malah lebih paham ya, kalau mereka tidur. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Kemudian mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Seperti ketika kita ulangan, kita sudah menggunakan Google Form ya, Quizzes, terus menggunakan CBT. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang keenam, menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa untuk berprestasi. Kita sudah beri kesempatan kepada siswa kita untuk melakukan pembimbingan kepada murid-murid kita
untuk menunjukkan prestasi mereka dengan cara kita mengambil atau apa ya Bu ya, kalau misalnya diambil yang paling bagus dia apa itu Bu ya? Iya, mengambil peringatan dari tugas-tugas kita ya Bu ya. Seperti itu. Selanjutnya minat apa dan bakat apa yang siswa punya baik secara akademik maupun non akademik. Penegasan perubahan yang berikutnya yaitu meningkatkan kemampuan kompetensi guru. Saya sudah mengikuti salah satu contohnya Bapak Ibu. Saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak dengan tujuan saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Itu salah satu contoh perubahan yang ada pada diri saya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini jadi calon guru penggerak angkatan 7. Itulah tadi Bapak Ibu prakarsa perubahan yang saya buat atau yang sudah saya lakukan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin ada cerita dari Bapak Ibu, apakah sudah pernah melakukan prakarsa perubahan selain yang saya lakukan ini? Silakan dari Ibu Kurnia mungkin ya, sebagai sudah jadi guru penggerak ya Bu ya, guru penggerak angkatan 5. Silakan Bu ya. Terima kasih Bu Maya. Prakarsa perubahan yang sudah saya lakukan bersama dengan Bu Maya, mungkin yang terbaru ini adalah kebiasaan untuk saling menghargai. Jadi ini saya tuliskan di kelas di 1. Jadi memang saya ajarkan anak-anak untuk saling menghargai, dan ini adalah sudah menjadi kesepakatan dari anak-anak. Dan ini ide muncul dari anak-anak untuk dibuat sebagai keyakinan kelas. Yang lainnya sama dengan Bu Maya ya, ketujuh-tujuhnya berusaha untuk saya penuhi itu Bu Maya. Itu saja. Terima kasih. Membuat keyakinan kelas ya betul ya. Itu adalah suatu perubahan yang harus kita lakukan ya Bu ya, membuat keyakinan di kelas untuk mengajarkan anak-anak kita bertanggung jawab terhadap keyakinan yang mereka buat sendiri. Karena itu kesepakatan antara guru dan murid ya Bu ya. Iya. Apa perlu ditambah ya? Apa perlu ditambah di prakarsa perubahan kita nanti ya? Bagaimana Bapak Ibu untuk membuat keyakinan di kelas? Apa perlu ditambah? Gak usah ya. Itu sebagai referensi kita saja ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu Fidira, perubahan apa? Prakarsa perubahan apa yang Ibu rasakan setelah Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7? Terima kasih Bu Maya. Ini yang kedua kalinya ya Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Bu Kurnia, saya juga terinspirasi dari Bu Kurnia dari kelas 71 waktu itu. Nah di situ membuat keyakinan kelas. Artinya saya juga 84 membuat keyakinan kelas. Nah ketika saya mengajar di kelas 71, 72, 73 itu juga saya membuat keyakinan kelas ketika sebelum saya memulai pembelajaran. Jadi ini kesepakatan antara siswa dengan guru. Termasuk di kelas 83 juga Bu Maya, saya juga membuat keyakinan kelas. Jadi saya mengajar 5 rombel, berarti di sini saya membuat keyakinan kelas. Nah, apabila keyakinan kelas ini berubah, kita membuat lagi menurut kesepakatan bersama. Jadi siswa dengan guru. Tapi ini datangnya dari siswa. Itu saja Bu Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fidira. Intinya sama ya dengan Bu Kurnia, membuat suatu keyakinan kelas dan nantinya akan mengajarkan siswa kita untuk mempunyai tanggung jawab. Betul ya Bu Fidira, dan akan merubah sikap siswa kita, murid kita ya. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu guru lainnya yang bisa bercerita prakarsa perubahan apa yang Bapak Ibu dapat lakukan, terapkan pada saat ini. Bagaimana? Sudah tidak ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, ya? Tambahan ya?
salam itu siswa Iya. sama guru, ditambah salam kepada tamu yang berpapasan di jalan. Oh iya, itu nanti kita tambah di program sekolah untuk apa namanya? Iya, di situ ya Pak Imam. Ya. Selain pada guru juga pada tamu-tamu yang datang di sekolah. Terima kasih Pak Imam, sungguh cerdas sekali Pak Imam ini. Terima kasih Pak Imam. Ini ada ketua tata usaha kita, Bapak Imam Muhammad Imam. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih lah ya. Nanti empat mata ya. Ya, badan tertutup dulu. Oke, daripada ada jadi aku mikir. Itu tadi prakarsa perubahan yang saya lakukan dan alhamdulillah Bapak Ibu juga nantinya kalau berkenan ya Bapak Ibu mengikuti prakarsa yang perubahan yang sudah saya lakukan. Oh ya Bapak Ibu, tadi ada satu yang saya lupa, program sekolah yang berhubungan dengan akademik dan non akademik. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik anak-anak didik kita? Sebelumnya bagus. Sebelumnya. Yang kosong. Sebelumnya lagi bagus. Program sekolah untuk peningkatan prestasi akademik dan non akademik. Tadi belum kita singgung ya Bapak Ibu, apa saja yang akan kita lakukan untuk meningkatkan program prestasi akademik dan non akademik untuk murid-murid kita supaya nantinya visi sekolah kita tercapai. Ya, mungkin sama yang bisa Bapak atau Ibu yang bisa menambah program apa yang akan kita tampilkan. Apa dulu? Bina prestasi akademik bagus. Tolong diketik bagus. Yang bina prestasi akademik meliputi IPA, matematika, IPS, bahasa Inggris yang sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya, dan sudah menelurkan beberapa murid kita berprestasi di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Ekstrakurikuler bagus, kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga menunjang prestasi untuk siswa ya Bapak Ibu ya, kerja kritik, pembinaan ekstrakurikuler karate, pencaksilat yang sudah menelurkan beberapa juara ya, bahkan sampai nasional. Seni budaya Pak Gani, Pak Hebat ini Pak Gani ini sudah membuat murid-murid kami mempunyai prestasi di seni. Maaf ya Pak, sama-sama seni budaya. Nah, bagaimana Ibu? Program sekolah ini saja sudah cukup atau perlu ditambah untuk mengembangkan prestasi akademik dan non akademik murid-murid kita? Iya, ada 13 ekstrakurikuler ya. Itu sudah bina prestasi. 15 ekstrakurikuler. 15 di dapur di sini. Iya. Nah, itu ya. Semoga dari program-program sekolah yang sudah ada di sekolah kita terwujud dengan adanya visi sekolah kita SMP Negeri 3 Sumedang. Semoga mimpi-mimpi kita mempunyai murid-murid yang berprestasi, berkarakter tanggung jawab dan tidak gaptek akan terwujud di sekolah kita SMP Negeri 3 Sumedang. Amin. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kata dan ucapan yang salah dari saya sebagai pemimpin diskusi pada pagi hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, baiklah Bapak Ibu berdiri dulu ya. Kita mulai tadi duduk sehingga tangan-tangan dan kaki-kaki kita bergerak.
Kita bermain tepuk gebrak. Ya. Masih ingat pada Bapak Ibu? Kalau tepuk konsentrasi, 5 kali tepuk, 5 kali gebrak. Pak Imam, berdiri Pak. Siap. Tepuk semangat, 4 kali tepuk, 4 kali gebrak. Oke? Iya. Tepuk semangat. Sepertinya kurang semangat. Tepuk konsentrasi. Tepuk semangat. Sudah bagaimana? Jari-jarinya itu? Sudah berjalan ya? Artinya darah-darah kita sudah dari ujung jari sudah mengalir ke tubuh kita. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga bermanfaat diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak pengajar praktek. Terima kasih sudah sekian menit, jadi sudah melampaui sampai 10:43. Luar biasa. Namun demikian perlu saya sampaikan beberapa penguatan. Jadi secara keseluruhan Ibu Dwi Ratna Mayasari sudah bisa memimpin jalannya diskusi dengan membuat beberapa alur ya. Jadi mulai dari yang berakademi sendiri kemudian disebarkan. Jadi sudah menggunakan metode brainstorming dengan curah gagasan. Kemudian sudah menggunakan nilai diri seorang guru besar yang kalau boleh saya singkat rela bermain. Apa rela bermain? R-nya itu reflektif, L-nya itu kolaboratif, bernalar kritis, mainnya itu apa? Mandiri, kemudian inovasi. Jadi ya itulah rela bermain. Sudah menggunakan potensi dirinya mengkolaborasikan Bapak Ibu guru walaupun di tengah kesibukannya yang ngajar tetap diberikan peluang dengan cara saling gantian untuk masuk ke ruang diskusi. Sebagai catatan juga bahwa semua yang disampaikan, dihasilkan dari forum diskusi ini sudah dicat oleh notulen, walaupun tidak secara langsung Ibu Maya menentukan siapa notulennya, tapi saya ingat Prakarsa Baru. Jadi hasil notulis nanti akan disampaikan, direkomendasikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi tolong nanti dimasukkan dalam stokmat, di mana di bagian akhir nanti ada serah terima hasil dari diskusi ini. Itu ditandatangani saya, kemudian diberikan kepada kepala sekolah.
yang harus menjadi produk dari diskusi. Adapun misalnya dipakai atau tidak, hasil diskusi kali ini adalah yang terpenting adalah upaya yang sudah dilakukan kita untuk mengadakan perubahan yang merupakan ejawantah dari visi yang mengedepankan nilai-nilai kebutuhan atau keberpihakan kepada kebutuhan murid ini terpenuhi. Itu seyogianya sebuah visi pendidikan sekolah, sehingga kedepannya sekolah SMA Negeri 3 Sumeneb saya grogi tingkat tinggi. Jadi perubahan tersebut yang digagas melalui diskusi ini akan jadi referensi untuk perubahan visi yang lebih baik, sehingga SMP bisa benar semakin maju dengan lebih dari 100 bahkan prestasinya ya. Kalau tadi cuma 90 medali emas dan perak, lebih dari itu 100. Kalau perlu jargonnya ditambah menuju, kalau Sumeneb mungkin kebangkitan emas Sumeneb. Kenapa tidak misalnya dengan menuju 1000 prestasi, wah itu betul-betul semangat. Jadi harapannya visi, kemudian semboyan foto smart school tidak hanya menjadi jargon, tapi diimplementasikan, diwujudkan dengan prestasi-prestasi, dengan nilai-nilai yang lebih berpihak pada kebutuhan murid. Dengan demikian Bapak Ibu akan mimpi tersebut yang menjadi ending dari tujuan dari sekolah di fase B ini akan tercapai, ya, terwujud generasi yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja sebagai penutup. Mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat dan tambah maju, terutama dari segi kuantitas, ya, biar tidak kalah saing dengan sekolah sebelah. Apalah gunanya SDM-nya dari segi aset gurunya bagus, tapi aset murid berkurang. Ini juga sangat bertolak belakang. Mudah-mudahan ke depan semakin ada kepercayaan dari masyarakat luas untuk sekolah SMP 3 Sumeneb. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.